subscribe to my channel. And also press this bell icon. Di kelas sedang berlangsung pelajaran dan guru menjelaskan berbagai hal. Para murid mengikutinya dengan penuh perhatian. Pelajaran hari itu diawali guru dengan menceritakan kisah berikut ini. Sebuah kapal pesiar mengalami kecelakaan di laut dan akan segera tenggelam. Sepasang suami istri berlari menuju sekoci untuk menyelamatkan diri. Sampai di sana, mereka menyadari bahwa hanya ada tersisa tempat untuk satu orang. Segera sang suami melompat, mendahului istrinya untuk mendapatkan tempat itu. Sang istri hanya bisa menatap kepadanya sambil meneriakkan sebuah kalimat sebelum sekoci menjauh dan kapal itu benar-benar menenggelamkannya. Sang guru bertanya pada murid-muridnya, "Menurut kalian, apa yang istri itu teriakan?" Sebagian besar murid-murid itu menjawab, "Aku benci kamu. Kamu tahu aku buta. Kamu egois, gak tahu malu." Berbagai jawaban diberikan para murid. Tapi ada seorang murid yang diam saja. Guru itu meminta muridnya untuk menjawab. Kata si murid yang diam itu, "Guru, saya yakin si istri pasti berteriak, 'Tolong jaga anak kita baik-baik.'" Guru itu terkejut dan bertanya, "Apa kamu sudah pernah dengar cerita ini sebelumnya?" Murid itu terdiam sejenak, lalu menjawab, "Itu yang dikatakan oleh mama saya sebelum dia meninggal." Guru itu menatap seluruh kelas dan berkata, "Jawaban ini benar." Kapal itu kemudian benar-benar tenggelam dan sang suami membawa pulang anak mereka sendirian. Bertahun-tahun kemudian setelah sang suami meninggal, anak itu menemukan buku harian ayahnya. Di sana, dia menemukan kenyataan bahwa saat orang tuanya naik kapal pesiar itu, mereka sudah mengetahui bahwa sang ibu menderita penyakit kronis dan akan segera meninggal. Karena itulah, di saat darurat itu, ayahnya memutuskan mengambil satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup. Lalu dia menulis di buku harian itu, "Betapa aku berharap untuk mati di bawah laut bersama denganmu. Tapi demi anak kita, aku harus membiarkan kamu tenggelam sendirian untuk selamanya di bawah sana." Cerita itu selesai, dan seluruh kelas pun terdiam. Murid yang menjawab benar tadi terlihat menutup wajah dengan kedua tangan. Ada air yang menetes dari celah jarinya. Ya, dia menangis
Semua mata tertuju padanya, seakan ingin tahu mengapa dia menangis. Tiba-tiba murid itu berdiri, mengusap mata dengan punggung tangannya yang halus, lalu berkata, "Itu ibuku, ayahku, dan aku. Akulah anak kecil itu." Buku harian itu milik ayahku, yang telah kusimpan sebagai bukti sejarah kebesaran cinta ayah dan ibuku terhadap aku. Kelas pun menjadi hening dan diam. Guru itu tahu bahwa murid-murid sekarang mengerti moral dari cerita tersebut, bahwa pengorbanan adalah bukti kekuatan cinta dan kasih sayang, bahwa pengorbanan mampu memberikan keyakinan kepada setiap orang tentang kesetiaan dan keikhlasan. Jawaban dari para murid menggambarkan realitas kehidupan manusia saat ini. Ada yang dengan gampangnya menghakimi, menuduh, tetapi ada juga yang fair menilai, tentunya berdasarkan fakta. Janganlah mudah menilai sesuatu kalau tidak punya referensi dan bukti. Mereka yang sering membayar untuk orang lain mungkin bukan berarti mereka kaya, tapi karena mereka menghargai hubungan daripada uang. Mereka yang bekerja tanpa ada yang menyuruh mungkin bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka menghargai konsep tanggung jawab. Mereka yang minta maaf duluan setelah bertengkar mungkin bukan karena mereka bersalah, tapi karena mereka menghargai orang lain. Mereka yang mengulurkan tangan untuk menolongmu mungkin bukan karena mereka merasa berhutang, tapi karena menganggap bahwa kamu adalah sahabat. Mereka yang sering mengontakmu mungkin bukan karena mereka tidak punya kesibukan, tapi karena kamu ada di dalam hatinya. Mereka yang sering menyanjungmu setinggi langit mungkin bukan karena engkau pahlawan, tapi karena mereka memaafkanmu karena keburukanmu. Mereka yang selalu menghinamu dan menghakimimu mungkin bukan karena mereka membencimu, tapi mereka ingin menguji ketulusan cintamu. Itulah kekuatan cinta dan kasih sayang. Itulah kesetiaan dan kasih sayang. Tak beda dengan pengorbanan dalam cerita keluarga ini. Teruslah tebar kebaikan, cinta, kasih sayang, kesetiaan, dan ikhlas. Lakukanlah seakan hanya tersisa satu kesempatan terakhir untukmu. Pasti itu semua akan kembali padamu dari manapun. Percayalah. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.